Isra Mi'raj itu cerita isapan jempol belaka. Kau buka hadisnya itu. Nabi Muhammad mengatakan apa? Aku melihat si Fulan berjalan di padang pasir. Sementara si Fulan tidak ada mengatakan, oh iya aku melihat Muhammad di atas. Tidak ada. Dia saja yang satu arah. Mana bisa orang keluar angkasa tanpa oksigen? Yang benar aja, Tat. Yang bagaimana orang bisa? Terus kau bilang dia tidak pernah bertemu Mesias. Kau baca baik-baiklah hadis itu. Di langit kedua dia bertemu Isa. Isa itu adalah Al-Masih. Itulah yang dikatakan sama kalian itu Al-Masih atau Mesias. Dia bahkan sholat di Baitul Maqdis, Masjid Aqsa dengan seluruh para nabi. Itu kan isapan jempol belaka. Bagaimana dia bisa sholat di sana, Tat? Mereka semua sudah mati. Apakah yang datang rohnya, hantunya? Demikian juga di langit ke-1 ada Adam ya. Bagaimana Adam bisa di sana? Dia sudah mati. Di langit kedua ada Yahya dan Isa. Bagaimana Isa ada di sana dengan Yahya? Isa belum mati, Yahya sudah mati. Kan isapan jempol belaka itu, Tat. Sementara di dalam Islam tidak mengenal namanya kebangkitan. Sampai hari ini orang Islam tidak mengenal kebangkitan. Kan iblis ditangguhkan sampai orang dibangkitkan. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah tersedia dan kemenyasan tidak tertunda. Makanya di Wahyu dikatakan apa? Nabi palsu itu akan dimasukkan ke neraka belerang bersama dengan iblis. Cocok nggak kira-kira? Dari mana kita bisa mengatakan iblis itu? Loh, kan dia dari gua-gua dia mendapat wahyu. Di gua-gua dikatakan ada malaikat pendosa. Dan di padang gurun ada iblis. Matius 4. Kan cocok. Tidak ada yang bisa kita sangkal lagi, Tat. Silakan. Tapi kalah terus aku, pahit ini. Menang PK terus ya, Ustaz. Ya 6.000 yang nonton kau ya, Tat ya. Mak, ngeri kali, Tat, di sini hujan deras sekali. Jadi kau lagi habis ini, habis itu aku baru penutup kita ya. Oke. Iya. Silakan, Tat. Baik. Nah ini waktunya. Bang Rudi, pencet dulu Bang Rudi. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku. Dari tadi saya tidak ada mengatakan ya, bukan dari saya. Nabi itu berasal, bukan berasal, kata Yesus itu bukan berasal. Ya Bang Rudi, coba kau baca kitabmu di Matius itu, kata Yesus ya, guru palsu atau nabi palsu itu ia di padang gurun, bukan berasal dari gurun, bukan ya Bang Rudi ya, tapi ia ada di padang gurun dan mengaku di padang gurun itu melihat Mesias. Nah kayak gitu. Lalu kau framing kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Isa di langit, bukan di padang gurun. Macam mana pula kau? Coba, siapa yang mengaku ketemu Mesias di padang gurun? Coba sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau Nabi Muhammad katanya di dalam bilik Ka'bah itu bilik, Nabi Muhammad kagak tinggal di Ka'bah ya. Jadi Nabi Muhammad itu kagak tinggal di Ka'bah. Coba kalau kita lihat kosakata bilik ya, bilik saya bukan saja kosakata bilik menurut bahasa Indonesia apa sih bilik itu? Baik Bapak Ibu semuanya dan Bang Rudi Yohanes ya, Bang Rudi Yohanes ini pun bahasan menarik ini ya. Apa itu bilik menurut bahasa Indonesia ya? Ya nih bilik Bang Rudi nih, bilik mempunyai banyak ruang kecil yang bersekat ya, banyak ruang kecil yang bersekat ya. Satu-satunya Bang Rudi banyak sekat itu adalah penjara ya. Nah apakah pernah Paulus ini masuk penjara? Nih ya, nih Bapak Ibu semuanya nih, lihat aja nih ya, Paulus dan Silas
di penjara. Ya, jadi Paulus pernah masuk bilik yang bersekat banyak gitu. Kalau gua nggak cocok Bang Rudi kalau gua. Kenapa? Karena gua itu bukan bilik. Ya, gua itu kagak ada sekat yang banyak, kagak ada kalau gua. Nih, apa ini ngadap nih? Bentar ya, bentar. Bapak Ibu semuanya, suara saya aman kan? Ya. Jadi gua itu bukan bilik, kagak ada sekat yang banyak. Itu kalau gua. Nah, yang pernah masuk bilik, sekatnya banyak, itu satu-satunya Paulus. Jadi genap sudah apa yang dikatakan oleh Yesus, guru-guru palsu itu dia pernah mengatakan melihat Mesias di padang gurun. Itu ya nabi palsu dan guru palsu. Ya, menurut Yesus itu sendiri. Dan menurut Yesus guru palsu itu berasal dari Farisi. Ternyata Paulus dari Farisi. Dan guru palsu itu pernah masuk bilik. Ternyata Paulus pernah masuk bilik. Dan menurut Petrus, guru palsu atau nabi palsu itu dia datang di antara murid-muridnya Yesus. Kalau Nabi Muhammad jauh zamannya, ya sejaman. Nabi Muhammad itu dengan murid-muridnya Yesus tidak sejaman. Tapi nabi palsu atau guru palsu itu datang ke tengah murid-muridnya Yesus. Siapa lagi kalau bukan Paulus? Dan makanya saya konfirmasi, saya verifikasi dengan pertanyaan, pernahkah Tuhan Nabi Musa langsung berfirman kepada Paulus? Sampai saat ini tidak ada jawabannya. Ketika kita menanyakan siapa yang dimaksud Yesus, siapa yang dimaksud Petrus, dari tadi kita tidak ada menemukan sebuah nama dari jawaban Bang Rudi sendiri. Ya, nggak ada sama sekali tuh. Coba sebuah nama ya, nabi atau guru palsu yang datang di antara murid-murid Yesus. Ya, nabi atau guru palsu yang dia di padang gurun mengaku melihat Mesias. Dan nabi atau guru palsu yang ada di dalam bilik ya menurut Yesus itu sendiri. Coba sebutkan namanya siapa? Silahkan. Itu kenapa ya? Kok saya dibilang sebentar aku tanya, ayat yang kau bilang itu Mesias di padang gurun itu di apa? Ayat berapa? Matius 24. Matius 24. Ayat 24. Nih, Matius 24, bentar. Matius 24 dari 23 sampai 28. Oke, dah. Oke, aku jelaskannya. Pencet dulu. Siap. Oke, silakan Tat. Oke, Tat, saya heran melihat kau Tat, banyak yang kau tambah-tambahi. Tidak ada dikatakan melihat Mesias itu di padang gurun, tidak ada Tat. Ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Makanya dibilang, lihat ada Mesias di langit kedua, kami nggak percaya itu. Ya, hanya Muhammad yang bertemu Mesias di langit kedua, bertemu Mesias di apa namanya itu, di Masjid Aqsa. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan menandakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun. Kan dibilang lihat dia ada di padang gurun, mana pernah Rasul Paulus mengatakan, lihat Mesias ada di padang gurun. Tidak ada itu Tat. Ya. Janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat dia ada di dalam bilik. Mana pernah Rasul Paulus mengatakan, lihat dia ada di dalam bilik, Mesias di dalam bilik. Bukan Paulusnya di dalam bilik, baca ayatnya baik-baik Tat. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ.
Atau lihat ia ada dalam bilik. Yang dimasukkan di dalam bilik ini adalah bukan Rasul Paulus, tetapi Mesias itu ada di bilik. Gimana sih, Tan? Janganlah kamu percaya. Paham ya? Jadi kau tidak bisa memahami kalimat. Jadi asal nyap-nyap, kesannya terkesan hebat, tapi nol. Isinya kosong. Ya. Jadi Nabi palsu itu sudah jelas. Dia pendosa pasti. Pendosa. Makanya kau baca surah 48 ayat 2. Muhammad itu punya dosa masa lalu dan yang akan datang. Kemudian dia mendapat wahyu dalam goa. Mana ada di dalam Al-Quran pun tidak ada satu orang nabi yang mendapat wahyu dalam goa selain Muhammad, gak ada. Di dalam Al-Quran tidak seorang nabi pun tidak mengenal Tuhannya selain Muhammad. Kan tidak kenal dia. Iqra itu dengan menyebut nama Tuhanmu, kadang dia nggak tahu siapa nama Tuhannya. Semua nabi yang didatangi Tuhan kayak Musa. Musa belum pernah bertemu Tuhan. Kau bacalah surah 28 ayat 30 sampai 33 itu. Musa menjawab, ya Tuhan. Sementara Muhammad gak menjawab. Kau pantangilah, kau bacalah baik-baik itu, Tat. Ya. Mana ada ibadah tahanuts? Ibadah apa itu? Ada enggak Nabi Isa bertahanuts? Sebagai bukti Muhammad itu penerus Isa. Kan regenerasi Nabi itu ada, Tat. Coba kau pahami. Ada enggak di dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran itu hanya membuat silsilah keturunan dari Ibrahim, ya Ishak, Yakub dan Yusuf adalah keturunan para nabi. Mana ada dibilang keturunan dari Ibrahim, Ismail, baru anaknya Ismail adalah para nabi? Enggak ada itu. Pahami dulu itu, Tat. Yang benar itu Ahmad, akan datang nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Bahwa Nabi Isa membenarkan kitab terdahulu. Memangnya Isa tidak bisa baca tulis? Bisa, Tat. Tidak mungkin dia salah baca. Ahmad kok jadi Muhammad? Dari mana jalannya? Dan Nabi itu hanya dibicarakan kepada orang-orang Israel, Tat. Gak ada dibicarakan kepada orang Arab. Baca baik-baik ayat itu, surah 61 ayat 6. Kubukakan dulu sama kau. Biar paham kau membaca Al-Quranmu sendiri. Melihat ya. Surah 61 ayatnya ke-6. Tidak ada dikatakan Nabi itu dari Arab. Enggak ada. Dan ingatlah ketika Isa Purcama yang berkata, wahai Bani Israel. Jadi Nabi ini untuk Bani Israel. Sementara Muhammad bukan Nabi untuk Bani Israel. Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Tidak ada dibilang dia dari bangsa Arab, tidak ada dibilang untuk orang lain. Ini kepada Bani Israel. Mana ada Nabi orang Israel berasal dari luar Israel? Gak ada itu, Tat. Cari kalau bisa. Ya, terima kasih. Oke, kuakui kalah PK ku, Tat. Habis kau bal-bali aku. Tapi materi nggak salah. Oke. Lagi baru closing ya, Bang Rudi. Ada yang mau saya tanggapi masalahnya. Oh, silakan. Baik, sekali putaran lagi ya, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku. Bentar ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi saya bantah ya, menurut Yesus sendiri ia ada di padang pasir. Di situ saya bukan salah konteks, bukan, tetapi Bang Rudi yang memotong-motong konteksnya gitu. Konteksnya di situ jelas bersambung. Menurut ciri Yesus ya, dia ada di padang gurun dan bertemu Mesias, bukan di dalam gua menurut Yesus ya. Nah, terus tadi kita kan bertanya, siapa guru palsu atau nabi palsu yang datang di antara murid-murid Yesus? Tidak disebutkan juga sebuah nama, kan kayak gitu. Nah, terus
Pertanyaan kita, pernahkah Tuhan Nabi Musa langsung berfirman kepada Paulus? Juga tidak ada jawabannya. Ya, teman-teman semuanya, ya Bapak Ibu semuanya. Jadi, kalau berkaitan tentang Nabi Muhammad, ya, berkaitan tentang Nabi Muhammad, kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat ke Ulangan 18, 15 sampai 18, Tuhannya Nabi Musa akan mengutus dari saudaranya yang sebagaimana Nabi Musa itu sendiri. Ya, Nabi Musa dia itu pimpinan perang, Nabi Muhammad pimpinan perang. Terus Nabi Musa menikah, Nabi Muhammad juga menikah. Ya, terus Nabi Musa mukjizatnya membelah bulan. Nah, Nabi Musa Nabi Musa mukjizatnya membelah laut, mukjizat Nabi Muhammad juga membelah gitu ya, belah bulan. Artinya dinubuatkan di kitabnya Nabi Musa secara kontekstual bahwa Nabi Muhammad telah diwahyukan sesuai apa yang dikatakan Quran surah As-Saffat ayat 6. Ya, jadi sama tuh, Nabi Muhammad itu sama tuh, banding aja dengan Nabi Musa gitu ya. Kalau ke Yesus menikah kagak, pimpinan perang bukan, ya. Yesus mukjizatnya belah apa? Kagak ada juga. Apalagi Paulus, ya jauh panggang daripada api gitu. Nah, tadi Bang Rudi ada satu framing di mana Tuhan atau Yesus meminta untuk diutus Nabi Muhammad. Ingat kata Yesus ya, kalau Yesus itu tidak pergi, maka Bapa yang di sorga tidak mengutus roh penghibur itu. Jadi roh penghibur itu ya akan datang setelah Yesus itu pergi. Roh kebenaran menurut Yesus itu dia akan mengajarkan semua hukum-hukum dan dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Ya, siapa yang mengajarkan hukum-hukum dan siapa yang memuliakan Yesus? Jadi pada saat Yesus ngomong seperti itu, Nabi Muhammad masih berbentuk roh, Nabi Muhammad belum lahir ya. Jadi yang dimaksud Yesus untuk diutus Nabi Muhammad mengajarkan semua hukum-hukum ya. Contoh ya, hukum begini begitu ada diajarkan Nabi, mau tidur diajarkan. Terus bagaimana toharoh diajarkan, hukum di dunia bernegara diajarkan semua oleh Nabi Muhammad. Sampai hukum mau masuk WC aja diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan mengajarkan semua hukum-hukum roh penghibur itu, roh kebenaran itu, dan dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Nah, Nabi Muhammad ya melalui Al-Quran memuliakan Yesus. Yesus itu bukan anak pezina. Yesus itu adalah orang benar beserta ibunya. Yesus itu tidak diludahi tentara Romawi, tidak ditusuk tentara Romawi, tidak diseret-seret. Kata Nabi kami, tiba-tiba ada Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib, diseret-seret tentara Romawi. Jadi Kristen di sini balik menghinakan Yesus. Tetapi kata Yesus seperti apa? Ketika roh kebenaran itu datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Nabi Muhammad dan umat Islam ya memuliakan Yesus Kristus. 24 jam kita membela Yesus. Yesus bukan orang terkutuk. Yesus tidak mati di salib. Yesus tidak ditangkap tentara Romawi. Yesus tidak ditusuk lambungnya. Yesus tidak diludahi. Tiba-tiba Kristen mengatakan seperti apa? Kristen mengatakan Yesus tersalib, Yesus terkutuk, terus Yesus bla bla bla. Jadi menurut Yesus, roh kebenaran, roh penghibur yang memuliakan Yesus adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Nah, kemana ini? Pingsan rupanya lawan saya ada. Kita tunggu aja ya Bapak Ibu semuanya. Jadi begitu menurut Yesus Kristus ya. Menurut Yesus Kristus, roh penghibur itu akan mengajarkan semua hukum-hukum dan akan memuliakan Yesus Kristus. Siapa lagi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Apakah Yesus dimuliakan oleh Paulus? Kagak, jauh panggang daripada api. Malah Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, kan kayak gitu.
dengan mati yang terkutuk. Itu kata Paulus. Beda ya. Nah, silakan tanggapan akhir dari Bang Rudi, silakan. Tadi mati lampu Tat, sorry Tat. Oh, mati lampu. Kirain Bang Rudinya yang pingsan. Walah. Oh. Lawan enteng ya Tat, ngapa pingsan? Oke, aku pencet ya Tat. Silakan. 8.000 orang ini yang nonton tempat saya Bang Rudi. Iya nggak apa-apa. Kau kan mayoritas. Oke, terima kasih Tat. Inilah yang selalu ku bilang sama dirimu Tat. Kau membaca mana ada dibilang Nabi itu berada di gurun. Tidak ada. Mesias yang di gurun. Baca ayat itu Tat. Oh, Mesias ada di gurun. Mesias ada dalam bilik. Aduh, Mesias itu apa sih artinya Tat? Orang terpilih dengan orang yang diurapi sama enggak? Sama. Kemudian Tat, kau membuka surah 61 ayat 6. Dan orang lain bisa kau bohong-bohongi, aku jangan Tat. Sudah jelas dikatakan situ, dan ingatlah ketika Isa Purya Maryam berkata, wahai Bani Israel. Ini untuk Bani Israel nabinya, bukan untuk orang Arab. Muhammad itu nabi untuk orang Arab. Maka dia datang untuk kaumnya. Kaum apa? Kaum Arab. Yang dibilang itu Ahmad. Ahmad itu untuk orang Israel. Muhammad itu betul untuk orang Arab. Baca baik-baik. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelah aku, yang namanya Ahmad. Tapi oleh penerjemah dibuka kurungkan jadi Muhammad. Dan ini untuk orang Israel. Mana ada dibilang hai orang Arab? Gak ada. Hai orang Israel, Bani Israel. Tahu nggak kau Bani Israel? Bani Israel tidak pernah mengaku nabi di luar Israel. Gak ada itu tak. Kemudian kau mulang Musa mirip dengan Muhammad. Gak ada miripnya. Biar kau paham. Justru mirip kepada Yesus. Musa itu umur 2 tahun ingin dibonoi. Demikian Yesus, umur anak-anak di bawah 2 tahun dibonoi. Sama. Musa menyelamatkan bangsanya dengan tongkat kayu. Yesus juga dengan kayu simbolnya. Kemudian apalagi Musa pernah diangkat menjadi Elohim. Keluaran 7. Muhammad tidak pernah menjadi Elohim. Pahami dulu itu Tat. Muhammad itu, tapi kalau dari segi nafsu kau bilang sama ya. Musa punya istri banyak dah, aku nggak tahu, kayaknya nggak ada istri banyaknya. Musa tidak disunat, Muhammad disunat dalam rahim katanya. Bagaimana kau bisa bilang sama? Akhirnya Musa disunat pernikahan darah itu. Gimana sih samanya? Muhammad orang Arab, Musa orang Yahudi. Mana ada nabi untuk orang Arab? Kau ngarang-ngarang Tat. Kau baca surah 61 ayat 6. Wahai Bani Israel. Mana ada dibilang wahai Bani Arab? Jadi tidak mungkin datang kepada orang Israel rasul nabi dari orang Israel, orang lain. Tidak ada itu. Mereka akan menolak. Pahami dulu itu Tat. Sesudah itu, kapan Muhammad memeluk agama Islam? Bukan ketika dia lahir sudah Islam, enggak Tat. Catatan sejarah menjelaskan tidak demikian. Islam belum ada sebelum Muhammad menjadi rasul. Pahami dulu itu. Ya. Kalau kau sudah paham itu Tat, baru kau bisa bicara yang lain. Ini kau enggak paham sampai hari ini. Terus roh penghibur, roh kudus, roh kebenaran. Muhammad punya dosa, dia enggak bisa dikatakan roh kebenaran. Surah 48 ayat 2. Muhammad memiliki dosa masa lalu dan yang akan datang. Arti kebenaran apa? Benar itu tak boleh ada salah satu pun. Begitu dia sudah punya dosa, artinya dia tidak punya kebenaran lagi. Pahami dulu tuh Tat. Ya. Muhammad membela bulan. Kan dibilang tadi mereka suka dongeng-dongeng, berita bohong, nubuatan bohong. Bagaimana dia cara membela bulan? Belum pernah aku dengar dalam catatan sejarah dunia ada manusia bulan itu bulat
tiba-tiba terbelah begini. Yang ada bulan sabit, bulan setengah. Bukan Muhammad yang membela itu. Itu karena faktor alam. Bagaimana Muhammad membela bulan? Dengan apa? Dengan pedangkah? Dengan kalimatkah? Belum ada catatan sejarah dunia yang mengatakan bahwa bulan itu dibelah. Nggak ada itu. Kalau dibelah sudah akan ada bencana besar di muka bumi. Ya, Hukum dari Yesus ada 3. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sama manusia, dan terakhir kasih musuhmu. Gak pernah Muhammad mengajarkan kasih musuh. Oke. Aku penutup ya, Tat. Oh ya. Saya duluan kan? Aku penutup duluan, baru kau terakhir. Oh gitu. Oke. Gitu. Silakan. Kan aku gitu. Ini closing kita tidak nyebrang ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Ya. Ya kawan-kawan, kita tiba pada akhir cerita bahwa ini hanyalah sebuah perdebatan, ya. Terima kasih kepada penonton Ustadz Yusuf PI yang sudah menonton, katanya ada 8.000, sementara di saya tadi 1.100, sudah berkurang 918 karena mati lampu tadi ya. Tetapi materi kami sangat menarik, ya. Hanya saja memang secara materi gift atau koin saya kalah, saya akui. Jauh kali kalahnya kawan, ngeri dibal-balinya aku. Tetapi secara materi debat, kayak kata Sinandar, kita minjam istilah Sinandar, saya tidak kalah. Ya, kawan-kawan, kalau orang meminta ciri-ciri nabi palsu, saya selalu berpatokan mulai dari Yeremia 14 ayat 15, Yeremia 23. Ya. Dan yang terakhir, kalau zaman Yesus saya menggunakan 2 Petrus 2 ayat 1, karena di situ cukup jelas dikatakan nabi palsu itu bagaimana. Dia hanya menceritakan cerita bohong, dongeng-dongeng. Dia menyesatkan banyak orang. Ya. Dia berada di tengah-tengah murid Yesus dan mengaku dia adalah domba panen serigala. Ya. Dia mengatakan dia adalah utusan Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah berfirman kepadanya. Ya. Kemudian apalagi? Di situ sudah jelas semua. Dia mendapat wahyu dari goa-goa. Di dalam goa itu adalah malaikat pendosa, dan dia ada di padang pasir. Ya. Padang pasir itu apa maksudnya? Di gurun. Di Yeremia kan dibilang di gurun. Gurun itu menyimbolkan Matius 4. Dikatakan di sana ayat 1, maka roh membawa Yesus ke padang gurun, karena di gurun itu ada iblis, setan. Satan, bukan setan, iblis. Kalau setan di dalam goa. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi dan dia mendapat kenabiannya itu dari dalam goa, dan dia mendapat wahyu di dalam goa, sudah boleh dipastikan itu adalah setan. Kemudian dia berasal dari padang gurun, maka itu adalah iblis. Jadi lengkaplah semuanya. Maka dia menyampaikan firman Tuhan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Galatia 1 ayat 8. Apabila ada sekalipun itu seorang malaikat, apabila dia menyampaikan Injil berbeda dengan apa yang kami sampaikan, maka terkutuklah dia. Maka kita lihat mengujinya. Semua nabi palsu itu pasti menyampaikan Injil yang berbeda. Dia tidak mau menyampaikan Injil yang bersama dengan para rasul, nggak sama itu. Ya, itulah ciri nabi palsu. Sudah jelas ya. Kemudian apa lagi? Banyak lagi ciri nabi palsu yang berikutnya yang bisa kita lihat lagi. Ya, ketika orang mengikut nabi palsu itu, dia mati diracun, dikasih ipuh, minum ipuh dan minum racun. Dia mati. Apakah itu satu kebetulan? Itu enggak satu kebetulan. Karena itu sudah ada dibuatkan. Dia nabi palsu. Ya. Maka matinya mati minum racun. Minum racun itu bukan berarti dia langsung mati pada saat itu, enggak. Intinya dia mati karena racun. Ya. Kemudian apa lagi? Sudah banyak kita paparkan, semua ada di dalam Bible mengenai ciri-ciri nabi palsu. Dia bernubuat palsu. Bahwa nanti hari kiamat, sedangkan Tuhan saja nggak tahu hari kiamat kapan. Tapi nabi palsu bisa tahu. Tuhan tidak pernah berfirman ya, di dalam Bible bahwa dia mengatakan hari apa hari kiamat. Harinya aja, belum tanggal, bulan, dan tahun. Tapi nabi palsu mengaku dia mengerti kapan hari kiamat.
Itu yang dikatakan nubuat palsu, bohong. Dan semua yang dia lakukan hanya untuk pemuas nafsunya. Makanya kalau kita lihat Paulus itu tidak punya istri, dalam artian dia tidak banyak nafsunya tidak dia umbar. Yesus pun tidak mengumbar nafsu. Ya. Maka nabi palsu itu selalu mengumbar nafsu. Karena memang bagi dia nafsu nomor satu. Dan dia selalu menceritakan kebohongan-kebohongan katanya. Ya, Yesus mengatakan di hari akhir nanti tidak ada kawin-mawin. Tapi oleh nabi palsu dibalik tidak ada kawin-mawin menjadi kawin terus. Ya, di sisi kepalanya adalah nafsu seks maksudnya, bukan nafsu makan. Kalau makan memang makan orang, ya. Oke kawan-kawan, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ini hanya sebuah debat. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf mau berdiskusi dengan saya. Tapi saya akui saya kalah PK. Mantap dirimu Tat. 8.000 loh Tat menonton, aku hanya 1.000. Sampai jumpa. Silakan Tat. Oke, bentar, waktunya belum muncul. Pencet. Belum. Baik, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, kita telah di penghujung acara dengan Bang Rudi Yohanes ya. Nah, katakan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Qul sadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di pembahasan kita ya, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, sudah dapat menilai gitu ya. Kita tadi sudah menjabarkan baik Kristen melalui kitabnya, bagaimana ciri nabi palsu, terus bagaimana nabi yang dinubuatkan. Qul sadaqallah, katakanlah firman Allah itu benar gitu ya. Ternyata ciri-ciri Nabi Muhammad ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad ada di kitab sebelumnya, baik secara tekstual maupun kontekstual. Jadi seperti itu. Dan kita sudah berusaha ya menyadarkan kepada kawan kita yang Kristen dengan memakai kitabnya sendiri bagaimana ciri nabi palsu itu. Ciri nabi palsu itu dia ada di padang gurun, terus dia mengaku ketemu Mesias ya yang saya sampaikan tadi. Terus juga nabi palsu itu menemui murid-murid dari Yesus itu sendiri. Nah, tinggal Anda semuanya yang Kristen maupun Islam yang nilai. Semoga orang-orang di luar agama Islam ya, orang-orang di luar agama Islam mau berpikir, mau mempelajari kitabnya, siapa yang dimaksud nabi palsu. Kita sudah sebisa mungkin menjelaskan tentang masalah nabi palsu. Jadi saya tidak perlu mengulang-ulang, tapi Anda bisa melihat rekamannya di YouTube ya, dari diskusi ini dan ayat-ayatnya bisa Anda pelajari. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukanlah berbohong, tetapi sesuai dengan konteks yang ada. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu ya. Masya Allah ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya sudah ajarkan ciri-ciri Nabi Muhammad secara kontekstual di kitab sebelumnya dan menjawab dari syubhat-syubhat kawan kita di luar agama Islam bahwa yang berfirman kepada Nabi Muhammad adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah, kita sudah mengetahui juga bagaimana ciri-ciri yang dijabarkan di kitab Nabi Musa, seperti apa nabi yang akan diutus. Terus ciri-ciri menurut Yesus tadi sudah saya sampaikan juga ya, bagaimana ciri roh yang akan diutus. Itu telah saya sampaikan kepada kawan-kawan kita di luar agama Islam. Jadi di sini kalau saya membahas tentang masalah nabi palsu, saya rasa di dalam pembahasan agama Islam itu hanya ada Musailamah Al-Kadzab. Maka dari itu saya membahasnya melalui kitab
kitab kawan kita sendiri. Karena apa? Kalau saya berikan kitab kita Al-Quran, mereka tidak akan percaya. Maka dari itu saya akan memberikan kitab mereka yang mereka imani sendiri untuk belajar ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, sekali lagi, qul sadaqallah, katakanlah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, semoga di dalam penyampaian ini ada yang mau menggunakan akalnya ya, ada yang mau mempelajari yang saya sampaikan. Sekali lagi ya, saya menyampaikan dengan data, dengan dalil, bukan hanya seenak udah saya. Jadi seperti itu.